Halo para anggota Avengers dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi kesehatan yang prima. Kali ini Movies akan merangkum sebuah film berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tahun 2021. Shang-Chi merupakan superhero yang hadir sebagai karakter terbaru dalam Marvel Cinematic Universe dan superhero yang pertama kalinya membawakan identitas diri sebagai keturunan Asia Amerika. Tanpa banyak usaha, hayu kita langsung saja ke alur ceritanya. Ribuan tahun yang lalu, terdapat sebuah organisasi bernama Ten Rings atau 10 cincin. Ten Rings mempunyai pemimpin bernama Xu Wenwu. Dia memiliki 10 cincin dewa di lengannya yang dicuri dari sebuah makam kuno. Dengan kesaktian dari cincin tersebut, Wenwu dapat menghancurkan apapun yang menghalangi ambisinya untuk merebut semua kekuasaan di dunia. Selama berabad-abad, pasukan Ten Rings menyebar ke setiap penjuru dunia, menggulingkan pemerintahan dan merubah alur sejarah hanya untuk memperkuat organisasi mereka. Pada tahun 1996, Wenwu yang diberikan kekuatan serta kehidupan abadi mulai mencari sebuah desa bernama Ta Lo, yang rumornya di desa tersebut para warganya berlatih seni bela diri dari para dewa, serta hidup berdampingan dengan hewan-hewan mistis. Setelah menemukan jalan ke desa tersebut, Wenwu berangkat dengan beberapa anak buahnya. Tak disangka, hutan yang tadinya diam mulai bergerak seakan-akan hutan tersebut tidak mengizinkan siapapun yang akan masuk. Beruntung, Wenwu selamat berkat 10 cincin yang selalu melekat di tangannya. Ketika hendak melanjutkan pencarian, Wenwu bertemu dengan seorang pendekar cantik bernama Jiangli yang diminta untuk memberitahu letak pintu masuk desa Ta Lo. Tak terima disuruh berbalik pulang, Wenwu mulai menyerang Jiangli dengan kekuatannya. Ternyata Jiangli bukan pendekar sembarangan. Dia mampu mengalahkan Wenwu dengan gerakan lembutnya. Dari pertarungan tersebut, timbullah benih-benih cinta hingga mereka menikah dan mempunyai seorang anak bernama Shang-Chi. Sembari memberikan sebuah liontin, Jiangli menjelaskan bahwa dia dan Wenwu memutuskan untuk meninggalkan kekuatannya demi sebuah tujuan hidup yang lebih baik, yakni memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Scene berpindah ke masa sekarang di mana Shang-Chi menerima sebuah surat misterius berlambang kekuatan desa Ta Lo dan memiliki alamat di belakangnya. Shang-Chi yang mempunyai nama lain Shaun bekerja sebagai petugas parkir di sebuah hotel bersama temannya bernama Katie yang selalu mencoba mobil para pelanggannya. Suatu hari, saat Shaun berangkat kerja menggunakan bis bersama Katie, beberapa pria meminta Shaun memberikan liontinnya. Tak disangka, ternyata Shaun bisa melawan para pria tersebut hingga Katie pun terperangah tak percaya kalau Shaun yang telah dikenalnya selama 10 tahun adalah seorang ahli bela diri. Pria bertangan pedang mulai membabi buta menyerang Shaun. Walaupun hampir kerepotan, Shaun bisa mengalahkan pria tersebut dengan bantuan Katie yang mengambil alih kemudi. Tetapi liontin Shaun hilang diambil si brewok bertangan pedang yang masih selamat. Shaun bergegas menuju Macau, tepatnya ke alamat yang tertera pada surat misterius karena Shaun menganggap itu adalah alamat adik perempuannya. Dirasa keadaan semakin membingungkan, Katie memaksa ikut dengan Shaun dan meminta Shaun menceritakan semuanya. Saat ibunya meninggal, sang ayah mulai pelatihan Shang-Chi sejak umur 7 tahun. Diajarkan semua teknik membunuh oleh para prajurit 10 cincin, merubah seorang anak lugu menjadi mesin pembunuh. Adiknya yang bernama Xialing tidak diperbolehkan belajar bela diri oleh sang ayah. Walaupun begitu, Xialing tetap belajar secara otodidak dan sembunyi-sembunyi. Saat usia 14 tahun, Shang-Chi diberikan misi pertamanya untuk melenyapkan nyawa seseorang. Tetapi Shang-Chi malah kabur meninggalkan adiknya juga misi dari ayahnya tersebut. Begitulah dia menceritakan asal-usulnya serta nama aslinya kepada Katie bahwa dia bernama Shang-Chi, bukan Shaun.
Sesampainya di alamat yang tertera pada surat, ternyata tempat itu adalah sebuah arena pertarungan ilegal di mana pertarungan tersebut disiarkan secara langsung melalui situs terlarang untuk memuaskan para penjudi memasang taruhannya. Shang-Chi dipaksa bertarung dengan iming-iming mereka akan membantu menemukan adik perempuannya. Terlihat seorang petarung berhasil mengalahkan monster dengan kekuatan mistisnya membuat portal waktu. Dia bernama Wong, yang kita tahu Wong adalah partner dari Doctor Strange, sang anggota Avengers. Tiba saatnya Shang-Chi melakukan pertarungan. Ternyata yang menjadi lawannya adalah Xialing, adik perempuannya sendiri, yang dijuluki sebagai pembunuh dari Macau. Shang-Chi berusaha untuk tidak melawan dan menyuruh adiknya berhenti. Walaupun begitu, Xialing terus memukul seperti menyimpan dendam kepada kakaknya setelah dia ditinggalkan hidup sendiri bersama sang ayah. Selesai bertarung, Shang-Chi memberitahu kalau liontinnya hilang, kemudian memperingatkan bahwa pasukan 10 cincin pasti akan mendatangi Xialing demi merebut liontin yang sama pemberian dari ibu mereka. Ketika ditunjukkan surat misterius, ternyata Xialing bukan pengirim surat itu. Tiba-tiba, datang pasukan 10 cincin menerobos masuk ke dalam arena pertarungan milik Xialing tersebut. Shang-Chi dan Katie pergi ke sisi gedung menyelamatkan diri. Kemudian datang pasukan 10 cincin memaksa Shang-Chi bertarung untuk memberi waktu agar Katie bisa menjauh. Katie pun terjatuh setelah bambu tak kuat menahan bobotnya. Beruntung Xialing menyelamatkan Katie dan langsung membantu kakaknya. Liontin berhasil diambil pria bertopeng yang dulu pernah melatih Shang-Chi. Saat Shang-Chi merebut kembali liontin tersebut, datanglah Wenwu menyerang dengan kekuatan cincinnya, kemudian membawa anak-anaknya kembali ke rumah mereka. Katie pun ikut dibawa ke kediaman mereka. Sang ayah memberitahukan bahwa dia mendapatkan bisikan dari istrinya yang meminta dibebaskan karena dikurung di desa tempatnya berasal, yakni desa Ta Lo. Dan menurutnya istrinya belum meninggal. Itulah kenapa Wenwu menginginkan Shang-Chi dan Xialing membantunya untuk masuk ke desa tersebut. Meskipun pernyataan tersebut dibantah Shang-Chi bahwa sang ibu telah benar-benar meninggal, Wenwu menunjukkan bahwa ibu mereka menyimpan peta rahasia menuju desa tersebut yang dapat dibuka oleh kedua liontin mereka. Benar saja, ketika kedua liontin dipasangkan pada sebuah patung naga, semburan air secara misterius berubah menjadi proyeksi peta menuju desa Ta Lo. Shang-Chi tetap tidak setuju dengan cara ayahnya yang akan membakar habis desa Ta Lo jika menghalangi jalannya untuk membebaskan sang istri. Karena sikap Shang-Chi tersebut, sang ayah mengurung mereka bertiga. Di dalam penjara bawah tanah, mereka bertiga mendengar sesuatu dari sebuah ruangan lain. Setelah didekati, ternyata ada tawanan lain bernama Trevor Slattery, seorang aktor yang dulu pernah menjadi teroris dan dikenal sebagai sang Mandarin di film Iron Man 3. Di tengah perbincangan, datanglah seekor hewan mistis yang berasal dari desa Ta Lo bernama Morris. Dia diambil oleh sang ayah ketika sebuah misi menemukan pintu masuk ke desa tersebut, dan Morris ingin Shang-Chi mengantarnya pulang ke desa Ta Lo. Shang-Chi menolak karena tidak tahu jalan ke desa tersebut, tapi Morris mengatakan akan memandu jalan melewati hutan labirin sampai masuk ke desa Ta Lo. Xialing kemudian berhasil menemukan jalan untuk melarikan diri. Mereka semua langsung mencuri mobil untuk bergegas menuju desa Ta Lo. Setelah mereka berhasil lolos dari kejaran para pasukan 10 cincin, sampailah mereka di hutan labirin yang terus bergerak. Tetapi dengan bantuan Morris, akhirnya mereka berhasil melewati hutan tersebut tanpa harus mengaktifkan Google Maps.
Ternyata, legenda desa Talo memang benar adanya. Terdapat hewan-hewan mistis yang tidak pernah ditemukan di dunia mereka. Ada burung api, kyubi putih, kuda yang aneh, serta masih banyak lagi spesies lain di tempat tersebut. Mereka dihadang oleh Guangbo beserta warga desa Talo yang menyuruh untuk pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian, seorang wanita bernama Jiangnan menghentikan Guangbo dan menyambut mereka semua. Jiangnan adalah bibi mereka atau adik dari ibu Xiangqi dan Xialing. Bibi Nan menceritakan bahwa warga desa telah ada di sini sejak 4000 tahun yang lalu dan bertugas sebagai penjaga Dark Gate atau gerbang kegelapan, bersumpah untuk menjaga dunia ini dan dunia Shang-Chi dari kejahatan yang terkunci di balik gerbang tersebut. Dahulu desa Talo adalah sebuah kota besar memiliki peradaban yang lebih maju, kaya akan budaya dan sejarah. Hidup damai dan sejahtera selama ribuan tahun, hingga datang sebuah entitas jahat dari kegelapan melahap semua roh yang dilewatinya untuk menambah kekuatan. Setelah kota porak-poranda, pemimpin Talo mengirim pasukan untuk memusnahkan para makhluk itu, tetapi mereka bukan tandingannya. Hingga pelindung agung berwujud naga bergabung membantu pertarungan, mendorong makhluk itu ke balik gerbang dan menyegelnya. Sejak saat itu, sang naga memberikan sisiknya untuk dijadikan senjata kepada para penjaga, karena hanya dengan sisiknya lah para makhluk itu bisa dimusnahkan. Menurut Bibi Nan, bukan hanya Wenwu ayah mereka saja yang ingin membuka gerbang tersebut, tetapi sudah banyak orang selama berabad-abad mencoba masuk ke desa Talo hanya untuk membebaskan makhluk itu. Kesamaan mereka adalah suara bisikan yang selalu menjanjikan keinginan terbesar mereka. Dengan kata lain, Wenwu sudah ditipu oleh makhluk jahat itu dengan menirukan suara istrinya agar menghancurkan gerbang dengan kekuatan 10 cincin. Katie kemudian diajak ke arena panahan oleh seorang nenek, sementara Shang-Chi dan Xialing diberikan baju pelindung yang telah disiapkan ibu mereka sebelum meninggal. Xialing diberikan senjata favoritnya, sementara Shang-Chi diajarkan bagaimana cara mendiang ibunya bisa mengalahkan sang ayah. Shang-Chi kembali mengingat kematian sang ibu yang diserang beberapa orang karena menyimpan dendam kepada suaminya Wenwu. Meskipun sang ibu tidak mempunyai kekuatan lagi karena memutuskan menikah dengan Wenwu, dia tetap melindungi anak-anaknya hingga tewas. Wenwu, sang ayah, sangat terpukul dengan kematian istrinya, kemudian kembali menggunakan cincin saktinya untuk menyerang semua orang yang telah menyebabkan istrinya tewas. Melatih Shang-Chi agar bisa membantu membalaskan dendamnya. Shang-Chi ternyata berhasil melaksanakan misi membunuh orang yang bertanggung jawab atas kematian ibunya. Setelah itu, Shang-Chi kabur meninggalkan adik dan ayahnya. Para warga bersiap menghalau Wenwu dan pasukannya yang berhasil masuk ke desa tersebut. Setelah mengutarakan maksudnya, Wenwu memerintahkan pasukan untuk menyerang dan membakar habis desa itu. Shang-Chi berusaha keras menghentikan ayahnya yang terus menuju gerbang. Meskipun mempunyai teknik bela diri yang mumpuni, tetap saja Wenwu tidak terkalahkan. Dengan kekuatan 10 cincinnya berhasil melontarkan Shang-Chi jauh ke dalam danau. Kemudian Wenwu mulai mendatangi gerbang dan menghancurkan segelnya dengan kekuatan cincin tersebut. Makhluk penyedot roh mulai keluar menuju desa. Xiangli mengajak pasukan 10 cincin untuk bekerja sama karena senjata dari dunia mereka tidak akan mempan menghancurkan makhluk tersebut. Akhirnya, mereka pun bersatu. Para pemanah mulai mengambil ancang-ancang di barisan depan, bersiap menyerang sekumpulan makhluk kegelapan yang mulai bermunculan. Sementara itu, Shang-Chi yang tenggelam teringat dengan ibunya. Kemudian, pelindung agung muncul dari dalam danau membantu para warga dengan Shang-Chi menaiki naga tersebut. Shang-Chi bergegas menghampiri ayahnya yang akan menghancurkan gerbang. Mencoba menghentikan Wenwu sang ayah dengan gerakan yang telah dipelajarinya dari Bibi Nan, membalikan keadaan dengan mengendalikan separuh cincin milik ayahnya.
Ayah dan anak ini bertarung dengan kekuatan masing-masing hingga akhirnya Shang-Chi berhasil mengambil alih semua cincin ayahnya. Namun, saat akan menyerang dengan jurus Kamehameha, Shang-Chi melemparkan cincin tersebut, mencoba menenangkan ayahnya yang masih dibutakan dengan bisikan dari pemimpin para makhluk kegelapan yang mulai keluar dan menyedot roh sang ayah. Sang ayah kemudian melemparkan cincin dewanya, seakan pasrah bahwa sekarang saatnya Shang-Chi memiliki cincin tersebut. Kemudian, dia pun tewas. Pertarungan kembali berlanjut antara sang naga pelindung dengan Dweller in the Darkness yang kini menuju desa untuk menyedot roh semua orang. Beruntung dengan kecepatan dan kekuatan sang naga, Dweller bisa ditahan untuk sementara waktu. Pasukan makhluk itu kemudian membawa roh untuk menambah kekuatan sang raja, hingga naga pelindung agung pun dibuat tak berdaya. Jika makhluk itu mendapatkan roh naga, maka tidak akan bisa dihentikan dengan kekuatan apapun. Hampir saja roh naga akan keluar dan tersedot. Dari kejauhan, Katie melesatkan panahnya hingga tepat mengenai tenggorokan makhluk tersebut. Shang-Chi kemudian mulai menyerang makhluk itu dengan kekuatan 10 cincin, memasukkan cincin tersebut dan meledakkan sang monster hingga berkeping-keping. Semua warga melakukan upacara penghormatan terakhir kepada mereka yang telah gugur, berharap tidak akan ada lagi makhluk yang berani mengganggu kedamaian semua semesta. Shang-Chi dan Katie menceritakan kejadian itu kepada Su yang menganggap semua itu hanya omong kosong, hingga akhirnya Wong datang dengan portal waktunya menjemput Shang-Chi dan Katie. Mungkin saja Wong sedang mengumpulkan semua orang berkekuatan super untuk bergabung dengan Avengers. Semua orang di tempat itu terperangah seakan tak percaya dengan apa yang mereka lihat, dan film pun berakhir. Brainium. Chitauri? Other than that, by a lot. I'm so sorry, I have to deal with this. You can get my number from Bruce. Welcome to the circus. They're waiting. Let's get started. Memiliki visual efek yang sangat bagus serta menampilkan pertarungan bela diri dari tanah Asia dilengkapi dengan perpaduan persenjataan canggih dari dua semesta, membuat Shang-Chi sangat layak dijadikan pilihan menonton di penghujung tahun. Rating IMDb untuk film ini adalah 7,5. Begitu mengagumkan ketika kita dihadapkan dengan perasaan cinta. Manusia sekuat Wenwu bisa dengan mudahnya melepaskan kekuatan demi perasaan tersebut. Bahkan dia tidak pernah rela kehilangan orang yang paling dicintainya. Maka bersyukurlah ketika kita selalu dikelilingi orang-orang tercinta. Sekian dulu rangkum film dari Mopipis. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Tetap sehat dan bahagia. See you on next video. Paramios. Shang-Chi. Shang-Chi. Shang. Shang. Shang.